Halo semuanya, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan video kali ini, harap dimengerti, hal ini saya ambil dari beberapa pupuk atau langgam yang sudah saya jadikan satu dalam video ini dan sudah saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Saya akan membahas tentang kisah kajian Suluk Semalaya kelanjutan yang sebelumnya. Langsung saja, mari kita simak pembahasan kelanjutannya. Kajian Suluk Semalaya Ki Ageng Pandanarang, Pupu 10 bait 21-31 Asmara Dana. Kajian berkata, Kanjeng Sunan merasa dalam hati menjadi pelan bicara. Hai bayi, turutlah padaku perkataanku padamu. Kalau engkau ingin bertemu dengan ayahmu, engkau belajarlah syariat. Itu jalan bertemu dengan ayahmu. Kanjeng Sunan Bonang merasa di dalam hati. Beliau tangkap siapa yang dicari bocah ini. Dengan pelan berkata, wahai si bayi, turutlah perkataanku. Aku nasihatkan kepadamu. Kalau engkau ingin bertemu ayahmu, belajarlah syariat. Itulah jalan engkau bertemu dengan ayahmu. Berangkatlah ke Bintara segera. Ayahmu sudah dikasihi Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah menjadi wali penutup, penguat penata agama. Berangkatlah segera ke Demak Bintara. Ayahmu sudah mendapat belas kasih Tuhan Yang Maha Kuasa, sekarang sudah menjadi wali penutup, penguat dan penata agama. Panatep penata agama adalah istilah yang sering kita dengar selama ini. Istilah ini sering dipakai dalam gelar-gelar Raja-Raja Mataram. Makna gelar ini adalah otoritas keilmuan di dalam syariat Islam. Kalau di zaman kini, setara dengan ulama senior atau mujahid. Memang, Raja-Raja Mataram selain sebagai penguasa wilayah, juga sebagai penata agama yang berwenang menetapkan syariat. Selesai menasihati, segera berlalu mengelilingi jagat. Ki Jaka berjalan segera menuju ke negeri Demak, akan belajar syariat. Di jalan tidak diceritakan. Selesai memberi nasihat, Kanjeng Sunan Bonang segera berlalu melanjutkan perjalanan mengelilingi jagat. Ki Jaka Saida pun segera melanjutkan perjalanan menuju Demak Bintara untuk belajar syariat agama Islam. Tidak diceritakan bagaimana Ki Jaka menempuh perjalanan ke Demak tersebut. Ganti yang diceritakan, yang sedang menyepi ke gunung, yakni Semalaya, meminta kepada Tuhan Yang Maha Melihat. Sudah mendapat 3 bulan bersemedi di Pandanarang. Sudah tercapai kehendaknya. Turun dari gunung sudah laju, dia berjalan hendak mampir kehendaknya ke rumahnya Ki Ageng Pandanarang. Ganti yang diceritakan, Semalaya sedang menyepi ke gunung di Pandanarang, meminta anugerah Tuhan Yang Maha Melihat. Selama 3 bulan sudah tercapai apa yang dikehendakinya, lalu turun dari gunung, terus berjalan hendak mampir ke rumah Ki Ageng Pandanarang. Alkisah diceritakan, Ki Ageng Pandanarang seorang berwibawa, kekayaan sangat banyak, dipatuhi perintahnya, duduk di pendopo di hadap para punggawa. Tak lama segera datang yang tadi, yakni Kanjeng Semalaya, menyamar sebagai santri miskin yang pekerjaannya meminta-minta, duduk di pelataran. Ki Ageng Pandanarang adalah Adipati Semarang yang merupakan bawahan dari Kesultanan Demak Bintara. Ki Pandanarang seorang pejabat yang berwibawa dan kaya raya dan dipatuhi oleh bawahan. Ketika itu, Ki Ageng Pandanarang sedang duduk di pendapa di hadapan para punggawa Kadipaten Semarang. Tidak lama, datanglah Semalaya dengan menyamar sebagai seorang santri miskin. Dari penampilannya, tampak Semalaya seperti seorang peminta-minta. Semalaya lalu duduk di pelataran pendapa dengan maksud agar dipanggil oleh Ki Ageng. Ketika melihat santri miskin itu, Ki Ageng mendatanginya. Ki Ageng segera menjawab, ya, saya tidak memberi. Yang sedang menyamar santri berkata, hamba tidak minta harga, sudah mampu membuat emas. Ki Ageng berkata kepada yang menyamar seperti pengemis,
saya tidak hendak memberi apapun kepadamu. Memang, selama ini Ki Ageng meski kaya raya, terkenal wataknya agak kikir. Sudah kaya, tetapi enggan sedekah. Malah yang selalu dipikirkan adalah bagaimana cara agar kekayaannya terus bertambah. Semalaya yang sedang menyamar menjawab, hamba tidak hendak meminta harta, hamba sudah bisa membuat emas sendiri. Ki Ageng kasar berkata, lancang sungguh perkataanmu. Kalau engkau bisa membuat, engkau mustahil mengemis. Ki Ageng marah dengan kasar berkata, lancang sekali engkau, hai pengemis. Kalau engkau memang bisa membuat emas sendiri, mustahil engkau menjadi pengemis. Ki Santri lalu segera mengambil cangkul, segera mencangkul satu cangkulan. Tanah yang terangkat di cangkul bersinar menjadi emas. Ki Santri miskin tadi lalu mengambil cangkul. Satu kali cangkulan saja, Ki Santri menunjukkan tanah yang terangkat di cangkul tadi kelihatan bersinar. Nyata bahwa tanah itu adalah emas. Ki Ageng tertegun melihat dan pelan berkata, nyata pintar engkau paman. Aku paman ajarkanlah membuat emas seperti engkau. Yang menyamar sebagai santri berkata, gampang, tetapi saya ada permintaan. Ki Ageng tertegun melihat pemandangan tak masuk akal ini. Dalam hati segera tahu bahwa yang dihadapannya bukan orang sembarangan. Ki Ageng berkata pelan, sungguh engkau pintar paman. Ajarkan aku membuat emas seperti engkau paman. Yang menyamar sebagai santri menjawab, itu gampang tuan, tapi saya ada permintaan. Anda buatlah masjid dengan beduknya sekalian. Pukullah pada waktunya, pasti didatangi oleh Tuhan yang Maha Mulia, akan memberi emas yang banyak. Permintaan Semalaya adalah, Anda buatlah masjid dan buatlah beduk sebagai alat memanggil orang sholat. Pukullah beduk pada waktu sholat agar orang segera ke masjid. Jika masjid telah makmur, pasti Tuhan yang Maha Mulia akan mendatangi Anda untuk memberi emas yang banyak. Ki Ageng pelan berkata, baiklah Kiai, saya lakukan. Paman, apa perkataanmu? Tapi jangan menipu katamu. Engkau di mana rumahmu? Saya akan menyusulmu. Yang menyamar santri menjawab, ya, saya akan ke Pajang. Ki Ageng sudah mantap hendak menimba ilmu dari orang yang menyamar ini. Berkata Ki Ageng, baiklah Kiai, saya akan mengikuti perkataanmu paman. Namun jangan sampai menipu katamu. Anda rumahnya di mana? Saya akan menyusul. Yang menyamar sebagai santri berkata, baiklah, Anda boleh menyusulku. Saya hendak pergi ke Pajang. Fragmen pertemuan Syekh Malaya dengan Ki Ageng Pandanarang ini menjadi kisah penting dalam kehidupan Syekh Malaya. Kelak, Ki Ageng Pandanarang benar-benar menyusul Syekh Malaya ke Pajang. Pajang adalah wilayah di sebelah barat Surakarta yang mencakup sebuah tempat namanya Tembayat. Sekarang, wilayah itu menjadi bagian dari Kabupaten Klaten dan kini bernama Bayat. Setelah dianggap cukup sebagai bekal berdakwah, Syekh Malaya menyuruh Ki Ageng Pandanarang agar mengajarkan agama kepada penduduk Tembayat dan sekitarnya. Maka, Ki Ageng Pandanarang kelak juga dikenal dengan sebutan Sunan Tembayat. Yang selanjutnya, kajian Suluk Syekh Malaya. Syekh Malaya bertemu istrinya dan menghadap Sunan Bonang. Pupu 10 bait ke-32 sampai 45 Asmaradana. Suluk Syekh Malaya kajian berkata, selesainya menasihati Ki Ageng Pandanarang, Syekh Malaya lalu pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Selesai menasihati Ki Ageng Pandanarang, Syekh Malaya kemudian pergi melanjutkan perjalanannya. Sang suami berkata pelan, ada apa kehendakmu menyusul diriku? Apakah ingin bertemu denganku sehingga engkau menyusul? Syekh Malaya bertanya kepada istrinya, duhai Dinda, ada apakah gerangan engkau menyusul diriku? Apakah engkau ingin bertemu denganku sehingga engkau menyusulku? Sang istri lalu berkata, duh Tuhan, kata saya pergi ini mencari putra Tuhan, tidak mencari Tuhan. Sudah lama belum ketemu, yakni Jaka Saida.
ketika ditinggal masih kecil, sekarang sudah dewasa. Maka anak itu pergi Tuan untuk mencari Tuan. Tahu kan sekarang perginya? Sang istri menjawab, "Duh Tuan, saya tidak mencari Tuan. Saya pergi untuk mencari putra Tuan, Jaka Saida, yang pergi entah kemana. Ketika Tuan tinggalkan dulu, Jaka Saida masih kecil. Kini sudah beranjak dewasa dan menanyakan bapaknya. Oleh karenanya, dia nekat mencari Tuan sendirian. Tahukah Tuan kemana perginya?" Sang suami pelan berkata, "Sudah engkau pulanglah. Saya sendiri yang akan melakukan mencari putraku." Sang suami menjawab, "Sekarang engkau pulanglah saja. Saya sendiri yang akan mencari anakku." Sang istri berkata pelan, "Saya takut dimarahi. Kalau pulang pun diriku takut kalau dibunuh oleh ayah Tuan. Persoalan anak si tampan ini kuserahkan Tuan itu, anak Tuan." Sang istri menjawab, "Saya takut kalau pulang ke Tuban. Saya takut dimarahi oleh ayah Tuan, Sang Adipati Tuban. Beliau sangat marah atas kepergian putra Tuan. Bisa-bisa saya dibunuh kalau pulang tidak membawa anak Tuan. Persoalan si anak tampan ini kuserahkan Tuan, karena itu juga anak Tuan." Sudah laju mereka berjalan. Di jalan tak diceritakan, sudah sampai di Padepokan Bonang. Sudah bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang. Syekh Malaya mengaturkan hormat. Kedua suami istri itu kemudian bersama meneruskan perjalanan. Tidak diceritakan perjalanan mereka. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Padepokan Sunan Bonang. Mereka sudah menghadap dan bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang. Syekh Malaya mengaturkan hormat. Sunan Bonang berkata manis, "Nah, selamat datang Ki Malaya." Syekh Malaya berbakti sungkem atas doa restu Paduka Sinuhun, berbakti sekalian istrinya. Sunan Bonang menyambut kedatangan pasangan itu dengan perkataan yang manis, "Selamat datang Ki Malaya." Syekh Malaya segera berbakti sungkem kepada sang guru atas doa restu Paduka Tuan. Tak ketinggalan, sang istri pun berbakti kepada sang guru agung itu. Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Haina, itu siapa?" Syekh Malaya menghormat berkata, "Itu istri saya. Sebabnya menyusul saya mencari cucu Tuan, maka bertemu dengan saya." Kanjeng Sunan Bonang melihat Ki Malaya bersama seorang perempuan, maka menanyakan, "Haina, wanita ini siapa?" Syekh Malaya menghormat lalu berkata, "Ini istri hamba Tuan. Sebabnya menyusul hamba karena hendak mencari cucu Tuan, maka kemudian bertemu dengan hamba, yakni si Jaka Saida hendak mencari hamba. Itulah awalnya hamba serahkan kepada sang guru, anak Tuan ini. Saya akan pergi melanjutkan mencari cucu Tuan, yakni Jaka Saida. Yakni hendak mencari cucu Tuan si Jaka Saida. Itulah awal mulanya hamba bertemu istri hamba. Sekarang hamba titipkan istri hamba ini kepada sang guru. Hamba hendak melanjutkan perjalanan mencari cucu Tuan si Jaka Saida." Sunan Bonang berkata manis, "Haina, engkau istirahatlah. Jangan bersedih dalam hati. Perkara perginya si bayi itu diurus nanti." Sunan Bonang menyuruh Syekh Malaya untuk beristirahat saja. Perkara mencari Jaka Saida bisa dilakukan nanti. Sunan Bonang sudah tahu kemana Jaka Saida pergi. Syekh Malaya berkata dengan hormat, "Baiklah, hamba tidak kuasa di jalan, sangat sulit keadaannya." Syekh Malaya menyatakan kesediaannya untuk berhenti dulu di Bonang. Selanjutnya mereka berbincang tentang kepergian Syekh Malaya ke Mekah yang ternyata gagal. Kanjeng Nabi Hidlir memberitahukan tempat Ka'bah sungguh bukan tanah di Mekah yang berupa batu. Nabi Ibrahim yang membuat. Hamba disuruh kembali kepada Paduka Tuan, disuruh meminta petunjuk. Perihal gagalnya Syekh Malaya ke Mekah karena disuruh oleh Nabi Hidlir untuk kembali ke Jawa. Nabi Hidlir memberitahu bahwa Ka'bah bukanlah batu di Mekah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, dan sekarang yang ada di sana hanyalah peninggalannya saja. Ka'bah adalah kiblat tempat kita menyembah
dan itu bisa berada di mana saja. Nabi Hitler menyuruh Syekh Malaya untuk kembali meminta petunjuk kepada Sunan Bonang. Kanjeng Sunan berkata pelan, "Nak, engkau sudah dikasihi, menjadi kekasih Tuhan yang Maha Melihat, sungguh menjadi susuhunan di jagat. Kalau engkau bertemu Kanjeng Nabi yang lebih unggul yang mendapat ilmu dari Allah." Kanjeng Sunan Bonang mengatakan bahwa Syekh Malaya sungguh beruntung bisa bertemu dengan Nabi unggul yang mendapat ilmu dari Allah. Ini menjadi tanda bahwa Syekh Malaya sungguh dikasihi oleh Tuhan yang Maha Melihat. Sungguh yang demikian itu tidak terjadi pada sembarang orang. Aku ini sungguh ingin bertemu sepertimu kepada Nabi yang lebih unggul. Mundur sampai wujud asal. Engkau sudah sama denganku menjadi wali penutup, pilihan dari waliullah. Sunan Bonang berkata, sedang aku sendiri juga ingin bisa bertemu dengan Nabi yang lebih ilmunya sepertimu, bisa mundur ke alam asal. Engkau sudah sama sepertiku menjadi wali penutup, waliullah pilihan. Syekh Malaya berbakti sinuhun restu Tuan, tetapi hamba utamanya dengan petunjuk Tuan, jadi tak salah arah. Syekh Malaya berbakti kepada Sunan Bonang, berkata lirih, atas restu Tuan, hamba mendapat anugerah ini. Akan tetapi, lebih utama kalau tetap mendapat petunjuk Tuan, agar hamba tidak salah arah. Sunan Bonang berkata manis, perkataannya harum seperti adonan gula. Kalimat busa arum lir kilang adalah tanda akan masuk ke pupu dandang gula pada bait berikutnya. Yang selanjutnya, kajian suluk Syekh Malaya, nasihat sang guru. Pupuh 11, bait 1-3, Dandang Gula, suluk Syekh Malaya. Kajian berkata, ada berita tentang kejadian, Syekh Malaya, ketahuilah yang tajam penglihatanmu secara sempurna. Pawarto dumadi, yang dimaksud adalah pengetahuan tentang kejadian manusia. Dalam hal ini, hendaknya waskito atau tajam penglihatannya. Penglihatannya harus menggunakan tidak saja mata lahir, tetapi juga mata batin, yakni dengan ilmu yang benar. Tak bergeser dekatnya, sakit, mati, sungguh akan bertemu. Tak bisa lestari dirimu, tak urung akan mati. Bahwa bentuk kejadian manusia tidak akan bergeser dari dahulu sampai nanti. Manusia pasti akan bertemu dengan rasa sakit, juga pasti akan bertemu dengan kematian. Hidup manusia tak akan lestari di dunia ini. Tak urung pasti akan meninggalkan dunia ini. Jangan lupa pada tempatmu, ada di dunia yang prihatin engkau anakku dalam mengolah perkataan. Maka jangan lupa dengan tempatmu sekarang, harus menyesuaikan dengan kehidupan di masing-masing alam. Di dunia ini harus dengan laku prihatin, serta harus bisa mengolah perkataan. Berkata-katalah dengan rasa ini, kalau engkau ingin tidak bertanya-tanya selain sastranya saja. Sastra pada sebabnya bertapa yang pasti. Nah, itulah nasihatku padamu. Perkataan dimaksud bukan sekedar kata-kata yang bagus dari segi sastra, tetapi juga harus mengandung pengetahuan, mendorong kepada perilaku semedi, yakni jalan kehidupan yang sudah pasti. Itulah nasihat Kanjeng Sunan Bonang. Jangan takut pada biaya, bukan emas, bukan dirham, bukan uang, rela, ikhlas. Jangan takut mengeluarkan biaya. Yang disebut biaya bukan hanya emas, bukan dirham atau keping uang logam, melainkan juga kerelaan hati dan amalan yang ikhlas. Ingatlah, di dunia anakku yang bisa melaksanakan syariat, engkau ada di dunia nanti. Beruntung yang sudah berguru, latihlah nyaman dalam hati, yang suka pada keperwiraan. Ingatlah, di dunia ini yang bisa melaksanakan syariat, tandanya bisa melaksanakan ialah ketika kita sudah merasa nyaman dalam melaksanakannya, tidak dengan rasa terpaksa, juga tidak merasa terbebani. Sungguh beruntung jika kita bisa berguru untuk melatih kenyamanan dalam melaksanakan syariat tadi. Juga biasakan
hidup dengan menyukai watak perwira. Orang bersungguh-sungguh pada guru ibarat bangunan indah elok. Tidak ada cacatnya sampai khusus, serta dikasihi yang maha suci. Orang yang sungguh-sungguh melaksanakan ajaran guru ibaratnya adalah bangunan indah dan elok, tidak ada cacatnya dan punya kekhususan. Orang yang demikian dikasihi oleh yang maha suci. Yang selanjutnya, kajian Suluk Semalaya, penglihatan pada saat sakaratul maut. Pupuh 11, bait 4-6, Dandang Gulo, Suluk Semalaya, kajian berkata, jangan lupa dirimu, banyak bocah jatuh pada akhirnya. Jangan terlena dalam sastra saja. Jangan terlena mempelajari sastra saja, tapi melupakan hakikat ilmu. Banyak pemula yang jatuh pada akhirnya karena lalai dalam belajar. Kalau belum mendapat petunjuk, bergurulah mumpung masih hidup. Yang hanya melihat dan meniru-niru, tak lain hanya tempat, tak urung menemui rusak. Kalau tidak berguru, yang bisa dilakukan hanya menonton dan meniru-niru. Yang demikian itu hanya dapat meniru tempat atau bagian luarnya saja, sedang kedalaman maknanya tak akan tercapai. Tak urung nantinya akan segera rusak amalnya. Badanmu tak urung kembali ke tanah. Nak, bersiaplah, karena sudah pasti orang mengalami yang demikian, nak. Badan ini kelak sudah pasti pulang ke tanah. Bersiaplah menghadapi. Lakukan antisipasi jika hal itu terjadi, karena sudah pasti setiap orang akan mengalami keadaan yang demikian. Kalau tidak, gelapnya akan datang. Iblis laknat, godaannya ada yang berupa saudara, ada yang berupa ibu dan nenek. Kalau tidak bersiap menghadapi kematian tadi, maka kehidupan yang gelap akan datang. Iblis senantiasa mencari cara untuk menggoda manusia. Godaannya bisa melalui saudara, ibu dan nenek. Menyerupai teman dan menyerupai guru, hendak mengajari tentang keimanan. Yang satu berupa surga yang indah, penglihatan ketika sakaratul maut. Godaan iblis juga bisa datang melalui teman, guru yang hendak mengajarikan tentang keimanan tetapi menyesatkan. Juga bisa berupa penglihatan yang indah menjelang sakaratul maut, agar pada detik-detik terakhir kita tersesat, melenceng dari jalan yang benar. Ingatlah nak, kalau engkau sakit, yaitu penglihatan sakaratul maut, belum mulia di penglihatannya banyak yang terlihat. Ingatlah, kalau engkau sakit, tanda sakaratul maut, maka disitulah penglihatan kematian terjadi. Bagi yang belum mulia derajatnya, maka banyak yang akan dia lihat. Kematiannya gelisah karena dihantui berbagai penglihatan tadi. Sungguh, yang demikian itu terjadi karena ilmu yang telah dia amalkan selama ini tidak benar, sehingga mendatangkan keraguan. Kalau tergoda penglihatan kematian, penglihatan ketika sakaratul maut yang dibawa oleh yang bukan. Kalau penglihatan sempurna dalam kematian, tidak ada temu bertemu apapun. Mulia seperti ketika tidak ada. Kalau tergoda oleh penglihatan tadi, padahal penglihatan tadi dibawa oleh yang bukan-bukan atau iblis, maka sesatlah dia. Kalau orang yang sudah sempurna amalan dalam hidupnya karena mempunyai ilmu yang benar, maka ketika sakaratul maut tidak akan melihat atau bertemu dengan apapun. Keadaannya akan tenang seperti tidak ada apapun. Pengalaman yang sudah mantap di jalan kebenaran tidak akan mendatangkan keraguan, sehingga dia tidak akan melihat apapun menjelang sakaratul mautnya. Pembahasan kali ini saya akhiri sampai di sini. Nantikan pembahasan-pembahasan kelanjutannya tetap di channel Kitab Mawas Diri.